Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Seluruh nikmat yang kita rasakan adalah modal untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih ridhonya. Tentu ini adalah berkat manfaat dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada seluruh umat, termasuk kita yang memilih untuk senantiasa bersabar di dalam perjuangan memahami makna kalamullah melalui pendekatan bahasa. Karena itu punya teman-teman, punya sahabat yang hebat, istiqomah tanpa mengenal kata menyerah adalah bagian dari kenikmatan yang tidak terhingga nilainya bagi kita dalam kaitan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas tema berkaitan dengan pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Arab. Apa yang teringat pengaruhnya, ibu-ibu sekalian? Dan mengubah Pengaruhnya bangsa Arab yang dulunya sesat menjadi Ya, the best apa Bu Dian? perubahan dalam segala bidang Hmm, akhlak ada akhlak, terutama. apalagi Bu Yuni? itu yang tadi tidak bisa membaca terus menjadi Hmm, banyak terus belajar apalagi? ilmu. Ilmu Ya, bagus. perubahan. Apalagi? Dulunya tersebar menjadi satu umat yang kuat, Ya tadinya Ya, bercerai-berai menjadi perpecahan umat ya. Yang perpecahan berubah menjadi menjadi damai. persatuan. umat yang kuat. Perpecahan menjadi persatuan. Kita akan lanjutkan pelajaran itu, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini dengan fokus utama berikutnya, yaitu pada Tanmiyatul Mufrodat, pengembangan kosakata yang menjadi kata-kata kunci pada pelajaran kita. Selanjutnya kita akan mendalami, ya mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas aspek kaidah setelah pada pelajaran sebelumnya kita memahami secara khusus tentang fiil dan fa'il. Itu adalah rangkaian kata menjadi kalimat yang pertama ya, yang pertama kata menjadi kalimat. Sebelumnya kita juga sudah punya rangkaian kata tapi belum menjadi kalimat, namun baru menjadi frase atau gabungan kata di bawah kalimat. Apa itu? Yaitu jar dan majrur. Lebih lanjut lagi untuk jar majrur, kita sudah memperbaiki pemahaman yang kita miliki sebelumnya, yang dulunya kita sederhanakan kata yang setelah jar diberi kasroh, itu maksudnya adalah kata setelah jar itu majrur, tanda bahwa dia majrur itu diantaranya yang dominan adalah kasroh. Ada tanda-tanda lain yang bisa kita pahami dari berbagai contoh yang akan kita temukan. Ada juga contoh yang sudah kita ungkap berdasarkan pengalaman kita belajar bahasa Arab sebelumnya. Untuk itu mari eh, ini kita tunggu Bu Dewi menampakkan diri. Apa karena masih pagi ya, nunggu giliran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi karena Dewinya Dewi Sri. Nanti Assalamualaikum ya Allah eh, semua. Nah, untuk ya Pak. Itu Sengaja gambarnya belum ada Bu Ratna.
Setengah ngantuk, Bu. Ngantuk berat. Ya Allah, sampai malam. Hmm. Iya, Dia tak bagus. Ini telepon nggak aktif tadi. ini setelah menjalankan tugas berat sepertinya ya. Ini pagi-pagi masih menyisakan tanda-tanda kebahagiaan yang berlimpah ruah gitu ya. Baik, untuk itu mari Ibu-ibu sekalian kita lanjutkan kajian kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Iya. Ya, kami tampilkan ibu-ibu sekalian untuk eh, kajian kita pada hari ini kita akan awali dengan terlebih dahulu membaca pemahaman yang sudah kita miliki, akan kita coba klarifikasi, konfirmasi, dalami kembali dengan menjawab latihan. Latihan yang pertama adalah apa, ibu-ibu sekalian? Dibaca Pak Guru. Apa katanya apa? Imla. Imla al-farogo Karena bikalimatin Alfaro nasibatin. ya hilang. Ya, hilang. Kalimati Minal Hilang. kalimatil atiyah. Imla Atiyati. al Al-farogo Alfaro bikalimatin kalimatin munasibatin minal munasibatin kalimati minal al-atiyati. kalimatil ya. Oke, Farugu baik. di kalimat. Ya. Ada ungkapan yang belum terpahami dari instruksi soal tersebut? Farogo, Ustaz. Farogo. Faro. Farogo. Faro. Farog itu yang ini nih. Ini farog ya, farog, farog. Ini farog. Titik. Oh, Gal. kat. Hmm. Ini yang nih farognya Oh, nih. oh, Titik-titik. titik-titik. Ini farog. Oh, kosong ya, Pak Guru ya. Kosong ya, Pak Guru ya. Artinya kosong ya, Pak Guru. Apanya yang kosong, Bu? Titik. Titik-titik, Itu nah. yang titik-titiknya Ada tuh ditulis titik-titiknya. kosong. Ada tuh Kosong. titik-titiknya. Iya, Pak Guru. Iya. Titik. Oke. Apa saja yang akan dipilih? Coba ya. Pertama, Ibu-ibu sekalian, manfaatkan apa yang sudah dimiliki ya terlebih dahulu ya. Dimiliki dalam pengertian di sini adalah tidak menggunakan alat bantu apapun terlebih dahulu, tapi sepenuhnya bergantung kepada ingatan, sepenuhnya bergantung kepada pemahaman, sepenuhnya bergantung kepada apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Oke, kita coba ibu-ibu eh, sekalian. Yang pertama apa katanya yang pertama? Ah, Kagum. dulu. Wa Ramadan wa Tak madu dulu. Taburu itu. Tak Ya, dulu. yang pertama adalah Tak taudur. dulu. Ya, diingat-ingat ya. Sehingga nanti kita bisa ya, memilih di taduru mana posisi yang cocok ya, yang pas untuk kata-kata tersebut. Oke, berikutnya apa? Jamaah. Ta'alima. Ya, yang berikutnya ada ta'alim. Yang berikutnya Kobilah. Kobilah. ya kabila qabilah. Berikutnya kabila Tansur. Tansur. tansyur. Oke, berikutnya Asarun. athar. kasar Tar. Berikutnya Huruf. 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 Berikutnya akor Alkor. nah, Alkor. al-qarn. Alkor. Alkor. Dua, empat, ada 7. tujuh ya. Ada tujuh. Tujuh. Nah, oke. Dari ketujuh-tujuhnya kalau dilihat sekilas, bagaimana? Seluruhnya masih teringat atau ada yang terpikir? Maksudnya, maknanya, artinya? alkor Atau ada yang terasa terlupa? alkor Pak.
kemudian lupa satu. Nanti pilihan terakhir itu kalau ada yang lupa, utamakan yang diingat sehingga nanti itu akan memudahkan dalam proses penentuan ya, pasangan atau kata yang cocok. Gitu. Nah, sekarang mari kita baca kalimatnya. Baca kalimatnya. Nah, nanti terus ibu-ibu ya dirasa-rasa aja dulu ya, tidak langsung dijawab. Nanti akan kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk memilih yang terbaik ya. Yang pertama apa? Saumu Ramadan Ramadan lahu lahu kabirun fi Khabirun fi tarbiyatin nafs. tarbiyati nafs. Oke. Ah, as cocok lah nih. Ada nih, udah. Oh, kayaknya itu tuh. Gitu. Nomor dua, apa kalimatnya? dalil Halil asnam Dalil ausnamu asmamu titik-titik na na ya watan 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 fauna. fauna. Ah, ini apalagi nih gampang nih. Sekali lirik oke sajalah gitu. Nomor yang ketiga, Wulida Wulida Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sallallahu alaihi asadis Is- al hadis miladi. al-miladi. Ini udah jadi bahasa Indonesia. Tuh, milad, 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 sadis, sadis, sadis. Bahasa Indonesianya sadis, sadis. Ini asadis. Gitu. Asadis, wulida, wulida. Ah, sekarang juga ada kaitannya dengan wulida, wulida. Yang keempat, kalimatnya apa? Arafna Arafna al-Islam al-islami minal minal Qur'ani Qur'an wal wal hadithi hadithi an-nabawi. Bawi. Oke, bagus. Nomor kelima, tuh. Ada Hadasat baina 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 qabailal Arab qabaila Arabi katsira. Wah, siro. Siro. langsung ini kayaknya nih gitu. Cocok ini. Ya, cocok ini. Kalau begitu yang tadi yang mana yang belum dilihat lagi untuk menemukan pasangan kata yang cocok. Bisa langsung menemukan jawabannya ibu-ibu sekalian atau butuh waktu untuk perenungan sebentar, mengheningkan cipta, mengolah rasa, melatih jiwa, me- memperdalam cinta, meningkatkan prediksi untuk yang cocok dari segi makna. Bagaimana? Butuh waktu, ibu-ibu sekalian? itu waktu. Oke, baik ya, nggak apa-apa nih. Tidak usah langsung dijawab sekarang. Saya sabar menanti jawabannya. Walaupun nanti bilang iya ataupun bilang tidak, yang penting jawaban itu datang langsung dari hati yang paling tulus. Ditunggu. Baik, ini kesempatan berlatih yang sangat bermanfaat karena kita merecall dan retensi ya istilahnya itu ya. Apa yang sudah kita pelajari kita coba tebak-tebak, cocok-cocokin, pas-pasin dan sebagainya. Untuk nomor pertama kita beri kehormatan untuk memulai Bu Firdianti silakan untuk nomor pertama cocoknya yang mana? Saumu Ramadana lahu asarun kabirun fi tarbiyatin nafs. Oke, baik. Kita taruh ya. Nih, oke. Kita lanjut berikutnya. Nomor dua. Kita beri kesempatan kepada Bu Yuni. Dipersilahkan nomor dua. Halil namu titik-titik nawatan fauna. Saya ngisinya itu Pak Al-Qarni. Iya, baik. Gitu. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Nomor tiga. Dipersilahkan Bu Agustina. Bu Fitri, silakan. Wulida Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asadis al-miladi al-qarni. Iya, baik. Ini dua hati, satu deguban. Itu saat dua kepala, satu pikiran. Ini seperti saudara kembaran, Bu Fitri dengan Bu Yuni. Oke, kita lanjut berikutnya. Nomor empat, dipersilakan kepada
Bu Dewi ya, nomor 4. Arafna, arafna titik-titik as-islamiyah minal Qur'ani wal haditsin nabawiyah. Nabawi. Arafna ta'alima. Ya, Ta- baik. Oke, kita pasang berikutnya. Berikutnya, ini eh, karena tadi ya Bu Yuni dan Bu Fitri itu kompak memilih satu jawaban untuk nomor 2 dan nomor 3. Coba kita lihat lagi ya kekompakan dua saudara kembaran ini ya ke, untuk nomor 5 ya. Silakan. Bu Yuni nomor 5 apa? Bu Yuni, Bu Fitri nomor 5 apa? Hmm? Huruf. Bu Yuni nomor 5 apa? Urubun. Nah, emang keren ini. Bener nih. Tuh, satu hati. Yang lain nggak ditanya Pak, itu ada si Bu Apanya? Lucy, ada Bu Lucy, ada Apa yang ditanya? jawabannya. Sudah tadi Bu Priyanti sudah, Bu. Bu Lucy belum. Bu Lucy belum ada orangnya, baru ada namanya. Pak Bun, Guru, Pak Guru. Iya, gimana Bu Dewi? Bun memunculkan diri Bun. Gimana Bu Ratna gimana? Jadi yang direbutkan dua orang itu dilemparin ke kita semua tuh. Siapa yang paling banyak jawabannya itu yang menang. Oh iya, setelah ini. Setelah ini. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah lihat ya. Kita sudah lihat masing-masing punya pilihan. Ya, mari kita coba lihat sudut pandang dari ibu-ibu yang lain. Untuk nomor 1, apa ada yang pilihan jawabannya berbeda dengan yang tadi Bu Firdianti sudah usulkan? Pak Guru, Sama Pak. Pak Guru. Sama ya, oke bagus. Asarun. Untuk nomor 2 berikutnya, ibu-ibu sekalian, apa ada yang pilihannya berbeda dengan yang tadi Bu Yuni sudah pilihkan untuk kita pertimbangkan? Ada Pak. Ya, bagaimana Bu Ya. Fitri? Fitri pilih yang taduru. Ya, baik. Iya, Fitri Maduro. milih Taduru. Ibu-ibu yang lain yang sepaham dengan Bu Fitri, Bu Agustina siapa? Yang Saya, sepaham dengan Bu Saya, Yuni siapa? saya Pak saya Guru dengan Bu Bu Fitri. Dian sepaham dengan siapa? dengan Bu ini, Bu Fitri. Bu Fitri. Bu Dewi sepaham dengan siapa? Bu Fitri. Iya, baik ya. Bu Yuni tetap harus menguatkan hati, prinsip, dan pendapat ya. Tuh. Apapun yang terjadi, jika hati sudah menentukan pilihan, maka lanjut terus sampai hari kemudian. Pertahankan, pertahankan. Kita lihat berikutnya, nomor 3, yang sepaham dan apa ada yang berbeda pendapat dari Bu Agustina, nomor 3. Saya tidak Pak Guru. Ya, Saya baik. Bu Dewi Ratna apa? sepaham. Oh, Oh, sepaham. Berarti tidak beda maksudnya tadi ya? tidak. Ya, ada yang berbeda? Saya sama. Saya sama. Oke, baik sama ya. Terus Kalau Bu Yuni sama juga dengan Bu Fitri di nomor 3, berarti unik ya. enggak Pak Double. Guru, salah salah salah. Beda beda beda. Ya, cocok lebih beda. Apa? Kalau Bu Yuni nomor 3 apa? Itu ke apa? Kebalik tanduru apa ya? Iya, Taduru. Kebalikan Taduru. berarti Pak. Oke, Mm-mm. baik. Taduru. Nah, untuk nomor 4 bagaimana Ibu-ibu sekalian? Sama atau lim. Saya Sama Pak. sama dengan Sama Bu ya. Nomor 5 bagaimana Retna. Bu Ibu yang lain? Sama Tadi sama juga. pilihan Bu Yuni dan Bu Fitri cocok Eh, sama-sama di huruf. Cocok, Iya, cocok. saya Ya, iya oke sama. baik. Tinggal ini nomor 2 dan 3 nih yang kita perlu carikan solusinya ya. Kita carikan solusi.
Yuk, kita simak dari versi Bu Yuni dulu ya. Untuk nomor 2 tadi memilih Al-Qarni. Di situ apa eh, pemahaman umum yang didapatkan sehingga kalau Al-Qarni dijadikan sebagai pengisi untuk mengisi titik-titik yang ada. Kan apakah menyembah berhala membawa membawa manfaat? Mawatan. Itu kayak bangsa Arab gitu Pak Iya, Kuro. baik. Silakan gimana, Bu? Jadi halil asnamu al-qarni nawatan fauna. Iya, Apakah menyembah Al-Qarnina wa tanfa'una. Apa ya maksudnya? pemahamannya apakah menyembah berhala Mm, memberikan memberikan manfaat iya, untuk apakah menyembah berhala memberikan? watan fauna memberikan manfaat kepada kami gitu Pak. Iya, coba diulang, Bu. Apa? Apakah menyembah berhala kan titik-titik kami memberikan manfaat gitu kan ya. Jadi saya bilang kurun itu kayak bangsa Pak, saya pikir kuro bangsa kami Iya, bangsa kami. Jadi itu Pak. kalau diungkapkan pakai subjek, predikat, objek, keterangan, kira-kira seperti apa jadi rumusannya? Apakah menyembah berhala memberikan manfaat pada bangsa kami gitu. Iya, nah, apakah menyembah berhala memberikan manfaat kepada bangsa kami, gitu ya? Begitu ya, Bu Yuni ya? Halil. Bagaimana menyembah bagaimana berhala memberikan manfaat pada bangsa kami? Bagaimana Pak? Bukan apakah. Saya rubah Pak. Iya, boleh. Bagaimana jadinya? Bagaimana bagaimana menyembah berhala merubah bangsa kami. Iya, Memberikan manfaat kepada bangsa kami. iya. Bagaimana menyembah berhala memberikan manfaat kepada bangsa kami, gitu ya? Iya, Hmm. pemahaman saya begitu. Bangsa kami itu kemana maksud yang Ibu pahami? Itu nak. Bukan, maksud saya bangsa bangsa mana gitu. Apakah negara api, negara Oh, air, negara negara Arab. tanah, apa negara batu? Itu yang dimaksud Negara Arab bangsanya. Pak. Arab, Hah? Arab, Arab. Negara Arab gitu. Itu. Hmm. Jadi Ibu bertanya tentang bagaimana gitu ya. Ya, Pak. Bertanya tentang caranya ya. Ya, Mm-mm. Baik. Artinya kalau kita bertanya, artinya kalau kita bertanya tentang bagaimana menjadi orang sukses, berarti ada orang yang sukses ya kalau begitu ya, Bu ya. iya. Hmm. Ada Kalau yang kita ditanya. bertanya ya, itu kalau kita bertanya bagaimana memasak nasi, berarti ada yang memasak nasi ya. Iya, belum Hmm. ada. Kalau kita misalnya satu terakhir bertanya, kalau kita bertanya bagaimana eh, Pak Tani me- Nanam padi. menanam padi, berarti ada Pak Tani yang menanam padi ya. Belum ada. Kalau saya rasa ada, saya tanya langsung sama Iya, Pak betul ya. Taninya. Nah, cuman gitu kan langsung pertanyaan seperti itu, cuman kita tidak tahu bagaimana caranya gitu ya. Iya. Iya, cuma Ya, kita nggak ini tahu, tapi artinya kita bahwa bertanya sama orangnya ini langsung. artinya bahwa eh, menyembah berhala bermanfaat bagi bangsa Arab begitu ya. Cuman kita tidak tahu caranya begitu ya maksud pertanyaan Ibu ya. Iya,
Jadi ibu Iya, Pak Guru. berpahaman bahwa menyembah berhala itu bermanfaat bagi bangsa Arab gitu ya. Ya, karena saya berpikirnya bangsa Arab kan dulu menyembah berhala. Dan itu bermanfaat untuk mereka ya. Enggak tahu bermanfaat apa enggak, tapi Jangan, kalau nggak tahu bermanfaat tidak, jangan nanya bagaimana. Kalau begitu kurang pas kalau pakai logika itu ya. Kalau kurang tahu, kalau dia bermanfaat apa tidak, apakah kalau begitu gitu. Apakah Ya, kalau kurang iya. tahu. Tapi kalau sudah tahu, ini yang belum adalah caranya. Nah, kalau nomor tiga gimana? Kalau dalam pemahaman Bu Yuni tadi kalau diisi dengan tadurru, Taduru. Hmm, Taduru itu masuknya ke itu ya Pak, tidak dor 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 membahayakan. dor dor dor. Perayaan Mem- Nabi Muhammad. membahayakan. Kita dulu artinya. Iya, saya tapi tadinya berpikir bukan membahayakan, itu pengaruh. Pengaruh, iya betul ya. Tuh. Kalau itu yang nomor satu, kalau yang dipilih Budian, yang Ibu setujui tadi apa maknanya kalau yang itu nomor satu? Taduru juga dua jadinya, makanya bingung tadi. Oh, Ibu taduru itu Ibu memahami bahwa nomor satu isinya taduru Pengaruh, gitu ya. iya pengaruh. Heeh. Oh, tadi ini apa maksudnya? Tidak muncul tadi soalnya kan tetap cuman satu tadi itunya untuk nomor satu. Nah, coba silakan nomor tiga apa yang Ibu pahami? Apakah Perayaan apa perayaan perayaan Nabi Muhammad perayaan Sallallahu Nabi Alaihi Muhammad Wasallam dipengaruh memberi pengaruh? sadis, nggak tahu Pak Guru. Oke, nggak tahu itu lihat ada itu angka itu tidak paham angka itu. Sadis Iya, tiga. itu angka itu nggak paham itu. 6. Oh, keenam, Iya, keenam. iya, Perayaan ulang tahun keenam. iya. Perayaan Apa ulang tahun Nabi Muhammad ke-6, bagaimana jadinya? di iya salah Pak Guru. Salah, Baik, salah, salah. Ibu udah ada yang itu ya, ada yang terasa tidak pas ya. Oke, kita lanjut berikutnya ini dengan Bu Fitri. Kalau Bu Fitri, versi Bu Fitri nomor 2 apa pemahaman yang dimiliki sehingga tidak memilih Al-Qarni untuk nomor 2, tetapi memilih Tadurru untuk nomor 2. Kalau Bu Fitri gimana? Ngelihat dari itu Pak, apakah berhala-berhala itu titik-titik kami dan memberikan manfaat dari bermanfaat pada kami yang itunya. Jadi kayak kalau menurut Fitri sih pilih yang taduru buat apa ke perbandingan gitu apa dia bermanfaat antara bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kemungkinan kan seperti itu. Jadi Tadu, maknanya kalau diungkapkan bagaimana? apakah berhala-berhala itu eh, eh, yang satu tidak memberikan manfaat pada kami dan waktu itu sih pengennya atau memberikan manfaat bagi kami gitu loh Pak. Tapi kan taduru artinya membahayakan ya Pak. Iya. Apakah berhala? Membahayakan kami dan memberikan manfaat pada kami. Ya, itu ya, itunya. Jadi pertanyaannya, apakah memberikan manfaat dan apakah dia memberikan bahaya gitu. Bahaya Nah, jadi ya mudarat ya kalau membahayakan. bahasa. Oke, oke, gitu ya. Nah, kalau nomor 3 pilihannya kepada Al-Qarni apa itunya makna yang dipahami? Itu Nabi Muhammad kan dilahirkan di ada Abad. 6 tahun kelahiran. Jadi kayak di masa korni kan korn masa Abad. Abad atau masa. kurun. Kalau pilih kan itu ini ke kurun masa. Jadi di masa Nabi Muhammad lahir di masa 6 miladi Abad kelahiran. ke-6. Apa? Abad 6 tahun ke-6. kelahirannya itu tahun apa namanya Pak ya? Mahijib
Masehi kayak gitu Pak. Kalau kita kan 6 Masehi, 6 Hijriah kayak gitu Pak. Oh, 6 Masehi gitu ya. Ya, kayak diberatin gitu. Jadi, Di tahun ke-6 apa? 6 Masehi misalkan hmm, gitu. tahun ke-6 Masehi. Hmm. Oke, baik itu ya pemahaman yang masing-masing dimiliki oleh Bu Yuni dan oleh Bu Fitri. Berikutnya, sebelum kita dengarkan pandangan ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu yang lain terkait dengan pilihan tadi, kita beri kesempatan untuk ibu-ibu sekalian mungkin ada dukungan, tambahan, penjelasan yang ingin diberikan untuk latihan nomor 2 dan nomor 3. Dipersilakan. Ya, nomor 3 saya mendukung Bu Fitri Al-Qurni karena apa namanya dia di abad ke-6 di saat seperti itu, Pak Guru. Iya, bagaimana? Jadi pemahaman itu abad ke-6 ya maksudnya ya Di kalau abad itu ke-6, Al-Qornis Sadis ya. ya, Bagaimana abad jadinya ke-6. kalau diungkapkan secara lengkap? Iya, kelahiran ini ada abad ke-6. Bagaimana Kelahiran Nabi, Ibu? ya kelahiran Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad ada abad ke-6. Hmm, Abad ke-6 Hijriah ya. Iya, Iya, iya. iya, Iya, jadi pada waktu beliau hijrah pertama kali beliau belum lahir ya. Oke. iya. Oh iya ya, salah jadi kalau kalau kayak gitu. Abad ke-6 eh, di dalam kurun kalau misalnya gitu kurun waktu abad ke-6 kali seperti itu Pak Guru. Iya, abad Kalau ke-6 lihat Hijriah ya. ya Hmm, Hijriah atau satunya karena kan dia kan nabi terakhir. iya, Nabi terakhir sehingga Iya, sehingga dia lahirnya pada pada abad ke-6 itu. abad Seperti ke-6 itu. Hijriah. Iya, Hmm. Hijriah apa sih satu Masehi ya? Hijriah, Hijriah apa Masehi? Masehi kali ini. Masehi kali ya Pak Guru. Ya coba Ibu itu pakai. Rada bingung antara Oh, rada bingung ya. Iya. seperti itu. Kalau nomor Kalau dua, yang Ibu pahami ya, kalau Ibu pahami bedanya antara Hijriah dan Masehi apa? Hijriah tuh yang kayak kalau misalkan ya setelah ini ya hijrahnya Nabi Muhammad ya. Hmm. Jadi hijrah itu terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad gitu ya. Iya, Iya. iya, Pak Guru. Heeh. Berarti kalau beliau lahir pada abad ke-6 Hijriah, artinya pada saat beliau hijrah dulu, beliau belum ada ya. Iya, kalau pengertian gitu salah ya, nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal ya. Gitu. Jadi yang masuk akal yang mana jadinya? Masehi ya, Apa Bu? Masehi kalau misalnya. Masehi. Masehi gitu. Sehingga maknanya menjadi Iya, maksudnya sebelum apa namanya ketika abad ke-6 Masehi. iya. Mm-mm. Baik. Untuk nomor 2 ada tambahan, komentar, masukan atau informasi? Iya, kalau saya sama juga taduru. Iya. Apa pemahaman yang Ibu miliki ketika memilih taduru di situ? Iya, apakah apa namanya eh, menyembah berhala itu Membahayakan. manfaat atau membahayakan bagi kita? Mm-mm. Iya, baik. Bagaimana Bu Dewi Ratna? Apa ada tambahan untuk nomor 2 dan nomor 3?
Kalau nomor 2, ya kira-kira seperti itu ya Pak Guru ya. Kira-kira? Seperti itu. Apakah patung-patung Seperti itu. apakah patung-patung Oh, itu seperti itu kira-kiranya. Itunya kemana itunya? sudah di itu ya Pak Guru ya. Apakah patung-patung itu berbahaya bagi kami atau membuat manfaat bagi kami? Diisi Hmm. lagi ya, kami menyembahnya gitu. Diisi lagi sendiri Hmm. Maksudnya gimana, penyembah. Bu? Diisi sendiri maksudnya gimana, Ibu? Kan mereka itu kan menyembah patung-patung. Iya. Itu jawabannya. Karena apa sih? Apakah apakah patung-patung itu berbahaya bagi mereka atau membuat manfaat buat mereka sampai mereka menyembahnya gitu ya Pak Guru ya. Hmm. Di sisi mereka menyembahnya. Apakah patung-patung itu membuat bahaya mereka dan membuat manfaat dan Hmm. bermanfaat bagi mereka? Gitu Pak Guru. Iya. Bu Ratna, kalau Ibu mengatakan membuat bahaya mereka, itu apa maksudnya? Membuat bahaya mereka? Membahayakan mereka Oh, sehingga membahayakan mereka mereka. ya, Ya. sampai mereka menyembahnya kan pada saat itu kan ya Pak Guru ya. Hmm. Oke, baik. Kalau nomor 3 apa? Tambahan mungkin masukan? Oh, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada pada abad yang ketujuh miladi Keenam. keenam miladia. Bisa disu miladia. Oh, jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan pada masa ketujuh miladia. Maksudnya miladia itu Nabi Isa bukan Masehi Pak Guru. Kelahiran pada Masehi ketujuh Pak Guru ya. Keenam Keenam. Ketujuh. Masehi dan Isa itu beda maksudnya, Bu Dewi? sama. Oh, Kalau sama. Nabi Isa dilahirkan ditandai dengan satu Masehi. Seperti itu Pak Guru ya. Oh, iya. Nabi Isa lahir ditandain dengan satu Masehi. Iya gitu kan Pak Guru. Seperti itu kan Hmm. sejarah Jadi kalau Nabi Isa lahir karena itu ya nggak ada tanda-tanda mules ya, tapi satu Masih tandanya ya. ditandai dengan iya Pak Guru. Kalau kan manusia biasa kan tanda tanya mau lahir ada mules, ada sakit, apa gitu ya. Hmm. Bukan seperti itu jadi Oh bukan, lahiran. bukan seperti itu. Oke, iya, iya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke Bu Dian ya tadi. Bu Dian kalau nomor 1 Ibu milih Athar bagaimana pilihannya? Jadi Asarun. Iya, silakan. Apa pemahaman yang dimiliki? Iya, apa namanya, puasa Ramadan berpengaruh pengaruh besar di dalam pendidikan manusia masing-masing Hawa manusia. nafsu itu. Iya, pendidikan masing-masing ya. Iya, Mm-mm. diri Jadi karena ada nafsi, jadi nafsi-nafsi artinya masing-masing gitu Nafsi-nafsi. ya. Mm, diri. mm. ya Yang lain berpengaruh apa? besar Mungkin ada beda gitu. terhadap pendidikan Ada yang setiap ingin orang. diusulkan. Kalau versi Budian tadi itu ya, Setiap pendidikan orang. masing-masing gitu. Kalau yang lain? Puasa Puasa Ramadan Masa Ramadan memberikan pengaruh memberikan besar pengaruh besar untuk pada pendidikan eh, pe- jiwa. Iya, diri kalau Bu Fitri jiwa. Kalau Bu Yuni? nafsu. Nafsu. Jadi nafsu dididik ya. Nafsu, nafsu bisa jiwa, bisa bisa juga apa namanya, Iya. setiap orang. Ya, bisa jiwa, Diri, diri, bisa diri, nafsu, bisa diri. Bu Firdianti milihnya diri. sendiri-sendiri. Bu Fitri memilihnya jiwa. Bu Yuni milihnya Jiwa bisa nafsu juga, gitu ya. bisa jiwa juga bisa. Hmm. Ya, Bu Kalau Bu Yuni Ratna milihnya nafsu ya, Bu. Pribadi bisa iya Bu Yuni juga. ya. nafsu, nafsu, Hmm. nafsu tar, tarbiyah ya. Dan pendidikan pribadi atau Enak nih setiap nanti kalau orang, Bu Yuni pendidikan punya setiap orang. Nafsu gitu kampus. kayak Nah, kampus apa, Bu? Tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah nafsu. Ih, keren gitu. nafsu belajar. Nafsu biar belajar, nafsu makan, itu yang kurang nafsu, lemah nafsu. Eh, Jadi pendidikan rame-rame Pendidikan setiap orang, Pokoknya segala pendidikan yang setiap bernafsu orang nanti pribadi. di Dididik. fakultasnya Bu Yuni. Pendidikan.
Baik, itu dari Bu Firjanti. Yang nomor 4 tadi Bu Dewi Ratna apa pemikirannya? Ta'alam, Kami mengetahui ta'alam, ta'alim, pendidikan Islam, kami belajar mengetahui pendidikan Islam Hmm? dari dari Quran dan hadis Nabi. hadis Nabawiyah, Nabawi, Quran dan hadis Nabi, ya? hadis-hadis. Hadis-hadis Nabi. Bagaimana Bu Dewi Ratna? Saya mengetahui pendidikan Islam. Kami, bukan saya itu. Kami mengetahui pendidikan Islam, pendidikan atau pelajaran Islam dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabawiyah. Iya, baik. Ibu mengulangi hadis-hadis apa pertimbangannya hadis-hadis? Al-Hadithi bukannya hadis-hadis sudah ada, Hmm. Ustaz. Artinya, apakah Oh, dengan begitu Ibu ingin mengatakan bahwa ini jamak gitu? enggak. Oh, Hadis yang enggak. jam ini enggak. Hadis saja. Hadis Hmm. itu, hadis itu, hadis itu, Hadis itu. hadis, hadis. Ah, Oke, baik ya. Ibu-ibu, yang lain ada tambahan masukan, komentar atau usulan untuk nomor 4? kalau Fitri ajaran, Pak. Kami Ajaran, oke baik. Eh, mengetahui ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis Nabawi. Hadis Iya. Nabi. Kalau Pendekatan Bu ilmu, Dewi tadi apa? pendekatan Ta'alim? Pelajaran, Pendidik pendidik, belajar belajar, kan pelajaran, Bu Dewi apa tadi? Ta'alim? pendidikan atau belajar Pak Guru. Pendidikan. Pendidikan atau Belajar. apa Bu? Pendidikan atau apa? Belajar. pembelajaran, Belajar. Iya. ta'alim. Pendidikan atau belajar gitu ya. Jadi kami mengetahui belajar Islam begitu. Pendidikan pelajaran ya Pak. Pendidikan pelajaran Islam. Pendidikan pelajaran Islam begitu. Banyak Iya. amat. Oh iya baik. Yang Oh lain ya Pak. gimana? Mas ada tambahan masukan? Biasanya sama Bu pendekatan Ratna pendidikan atau Islam. Hmm. Jadi kalau tarbiyah Bu Yuni apa? Kalau tarbiyah? Pendidikan juga. Kalau ta'alim? Belajar. Kan dia dari tahu ya, pengetahuan ya, pengetahuan gitu lah, ilmu. pengetahuan Islam ya. Pengetahuan ya Pak. Oh enggak jadi pendidikan. Enggak. Oh iya, jadi pengetahuan. Oke. Kalau saya pendekatan ilmu Islam, Pendekatan. pendekatan bila atau pengetahuan ilmu Islam gitu kan. Pendekatan atau ilmu apa Bu? Ilmu tentang alim itu kan ilmu, ilmu Iya. pengetahuan. Hmm. Terus kalau pendekatan, siapa yang lagi Arafna, PDKT? pengetahuan. Arafna kan pendekatan atau misalkan apa Oh, Arupna pendekatan ya Bu. mencari. Jadi ingat ada yang mau ta'aruf gitu. Hmm, Kenalan. Cie cie gitu. Cie, cie. Padahal banyak juga istilahnya orang Akhirnya yang kenal. gitu ya. Ya. Ada lagi nih kesempatan kita syukuran berikutnya nih. Oke, asik, baik. Terima kasih. makan-makan. Nah, kasih. Nomor lima kita beri kesempatan. Bagaimana Bu Lucy sudah bergabung atau belum? Tadi udah nyapa tuh Pak, tapi lewat tulisan tadi. Iya. eh, jadi jawabannya ada tulisan. Nggak tahu dulu sih. Oh, oh iya iya iya. Fi amanillah. Ya, fi amanillah ya. Maaf, itu terlambat membaca. Oke, baik. Kalau begitu kita beri kesempatan mula-mula ini ke Bu Yuni dulu, baru ke Bu Fitri, baru yang lainnya. Dipersilakan. Hadasat baina qabail qabailal Arabi titik-titik kasirotun. Telah terjadi eh, telah terjadi isinya itu dari apa sih taruh nomor 5 teh hurubun Hmm, telah terjadi antara
telah terjadi peperangan yang banyak peperangan di antara suku Kobila, suku apa? Gitu Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih. Itu ya. Bu Fitri gimana? Telah terjadi banyak peperangan antara bangsa Arab, kelompok bangsa Arab. Iya, oke. Kalau Bu Dewi Ratna, Betul banget. Telah terjadi banyak peperangan di antara suku-suku bangsa Arab. iya, baik. Kalau Bu Firyanti, Terjadi bangsa Arab eh, berpengaruh lagi. Eh, Tansuru, oh Ibu pilih yang lain. Hah? bukan belum, Hah? bukan Tansuru. Maksudnya? Iya, saya salah ininya, apa namanya Tansuru, Kebaca. ternyata salah pengertiannya. Salah pengertian. Mm-mm. Salah arti. Arti yang mana yang salah, Ibu? Tansurunya. Oh, tansuru. Ibu artikan apa Itu tansuru? menyebarkan, Iya, menyebar, menyebarkan. Enggak salah itu, memberikan. Bu? Enggak. Benar. Benar itu, Bu. Mm, itu. Iya, Mungkin tansuru menyebarkan itu atau menyebar atau tersebar itu bisa ya. Enggak salah kalau soal arti. Nomor 5 apa, Bu? Kalau pemahaman Ibu. yaitu ada sabaina kabilah kan suku-suku Arab menyebar banyak, tersebar banyak. Oh, Salah, suku-suku bangsa Arab tersebar ya, banyak gitu. Banyak tersebar gitu. ya pengaruhnya itu. Mungkin salah ininya salah pengertian arti. Pengaruh bangsa Arab tersebar banyak begitu. Iya itu Hmm. makanya saya salah ininya pengertian kalimatnya Pak Guru. Jadi nggak Letak tepat. ininya, letak apa namanya? Letak kekeliruannya di mana kekeliruannya? Kekeliruannya ya ini, masa ini penyebaran padahal kan pengaruh kabilah hadas baina kabilah suku-suku Arab. Nah, kasirong ini kan penyebarannya kan nggak pas gitu Pak Guru. Yang nggak pas apa, Bu? Jawaban saya Apa makna jawaban Ibu yang tidak pas? menyebar, Iya, bagaimana? menyebar Lengkapnya atau bagaimana? menerbitkan banyak gitu loh. Lengkapnya bagaimana? Lengkapnya. Eh, Jawaban yang Ibu katakan tadi keliru itu bagaimana lengkapnya? Hadasat baina kabilah Arab hadis hadis ada satu saya lupa hadas di antara suku-suku Arab tersebar banyak itu. Di antara suku-suku Arab tersebar banyak. Iya, Iya, bagus itu kan. Sampai-sampai di mana? Di ini yang di Jakarta Timur ada tuh. Bagus itu. Sampai di Papua ada tuh. Bagus itu kalau yang Ibu pahami tadi ya. Bahwa suku-suku Arab tersebar banyak itu betul itu, bagus itu. Terus letak kekeliruannya di mana? eh, yang itu Oh, had- hadas. hadas. Ada apa dengan hadas? Nah itu saya eh, memahaminya berbeda. Hmm. Saya pikir Ibu hadis, memahami apa? Hadasat. hadis. Oh, hadis. Hadis. Tuh. Oke, bisa juga sih kalau dari lihat dari situ ada tiga huruf yang sama ya, bisa juga di situ. Jadinya bangsa Arab banyak menyebar hadis begitu. Ya, Iya bagus ya. Ada dasarnya. Ada lagi yang mau dikomentari ibu-ibu sekalian sebelum kita spill apa jawaban menurut si Miftah? Tapi ini bukan Gus Miftah. Miftah nih. Miftah al-Jawab, kunci jawaban.
Sudah Pak Guru. Sudah, Ya, gimana Pak. Bu Ratna? Sudah, sudah. Terus. Sudah. Terus, oke ya. Ya, mari kita lanjut ya. Ibu-ibu sekalian, eh, dari apa yang tadi disampaikan, ya, apa yang disampaikan tadi, ini menunjukkan bahwa yang perlu kita tingkatkan eh, pada ini ya, pelajaran-pelajaran kita yang akan datang, termasuk ya, mulai pelajaran hari ini adalah yang dulu kita biasa sebut dengan empat cermat. Apa yang kita maksud dengan empat cermat itu, ibu-ibu sekalian? Apa tuh? Paham arti, Arti, terus Seperti bentuk kata, oh, jenis kata, bentuk, terus bentuk, bentuk fungsi, kata, posisi. ya bentuk, terus setelah bentuk, jenis, Posisi. jenis, terus Jenis, posisi. posisi. iya, baik. Itu artinya ibu-ibu sekalian, mari kita lihat ya, mari kita lihat ya. Tadi apakah dia akan sinkron apa tidak sinkron jawaban yang diberikan itu bisa kena nanti di dalam salah satu dari aspek tadi. Tetapi kalau kita lihat dari segi arti, semua yang dikatakan itu ya, semua yang dikatakan itu kuat, kuat ini, kuat ya secara pemahaman. Kecuali ya, mohon maaf ya, kecuali ide dari Bu Yuni tadi yang masih belum belum bisa dipahami. Karena Bu Yuni mengatakan bagaimana gitu. Kalau Hmm. Bu Yuni mengatakan apakah sih bisa dimengerti gitu ya. Apakah menyembah beribadah kepada pahala bermanfaat bagi bangsa Arab? Itu sih masih bisa karena kan namanya juga orang nanya gitu ya. Nanya iya atau tidak gitu. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana? Itu artinya sudah kita dalam pemahaman kita ada pemahaman itu iya, pemahaman itu terjadi tapi kita tidak tahu caranya gitu. Nah, misalnya begini, beda maksud pertanyaan, apakah tadi terjadi kecelakaan di depan rumah? Nah, Jawabannya iya. berarti dia tidak tahu sudah terjadi apa tidak. Namun Iya. kalau sudah tahu kecelakaan itu sudah tahu ada terjadi kecelakaan kan kita tidak nanya tentang apakah terjadi kecelakaan kan? Kalau Bagaimana? Bagaimana terjadinya kecelakaan? ya, kalau sudah tahu lalu nanya itu berarti termasuk golongan bangsa-bangsa yang asing, bukan iseng atau itu. Termasuk golongan bangsa-bangsa iseng, bukan aseng gitu. Kalau udah tahu terjadi kecelakaan tetap nanya. Tetapi kalau tahu terjadi kecelakaan lalu pertanyaan bagaimana kecelakaan itu terjadi, nah itu bisa menjadi bahan pertanyaan. Nah, itu ya dari segi selebihnya tadi seperti Bu Dian sampaikan tadi ya bahwa bangsa Arab banyak menyebarkan hadis Nabi, itu bisa masuk dalam pemahaman kita gitu dari segi makna. Tapi ibu-ibu sekalian atau yang tadi itu mengetahui pendidikan Islam, mengetahui pelajaran Islam, mengetahui pengetahuan Islam, ya itu masih secara dari tataran ide masih bisa dipahami maknanya. Nah, sekarang mari kita lihat ibu-ibu sekalian mana dia pasangan yang cocok untuk setiap nomor ya. Mari kita lihat bersama. Yuk. Tralala, 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 tralala. Nomor satu. Satu. Taruh. Weh, keren, Budian. Dan Cocok. Dua. Oke, Maju. cocok. Nomor tiga. Autor nih. Cocok lagi. Nomor empat. Nah, 5. Ya, pas lagi. Nomor lima. Bun. Iya, dengan demikian, ya, dengan demikian, ibu-ibu sekalian yang memilih seperti itu jawabannya betul semuanya. Selamat, 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 selamat. Oke. Nah, Yuk, sekarang ibu-ibu sekalian, ya, ya. Tadi kita sudah bicara soal apa tadi? Arti. arti. Nah, soal arti ya. Sekarang mari kita lihat ya, mari kita lihat bahwa seumpama ibu-ibu sekalian memperhatikan juga bentuk, jenis, posisi kata dalam kalimat, maka dugaan kuat kita akan ada perubahan jawaban yang diberikan.
Seperti apa? Seperti apa nih? Misalkan ya, misalkan. Izin ya, izin menyebut nama secara khusus ya ini. Tuh, tuh. Bu Yuni, apa yang dipahami dengan V? Biasa hafal mati di Iya, nggak balik. apa-apa. Mau hafal mati, setengah mati, hati-hati, suka sampai mati, nggak mau mati sendirian, ya nggak apa-apa. Silahkan, itu kan sikap pribadi. Pertanyaannya adalah, Pasti apa yang lucu. Ibu Oh, pahami tentang V? di dalam Oke, bagus. Jenis katanya, nah kan tadi kita bilang ya, jenis katanya apa, Bu? harpujar. Oke, bagus. Apa yang Ibu ingat tentang harfujar? Dia akan mengkasrohkan kalimat berikutnya. Iya. Kata berikutnya. Ya, oke bagus ya. Kalau itu ilmu ibu, di antara sekian pilihan yang ada, apakah ada jawaban yang cocok selain Al-Qarni? Kalau pemahaman ibu, setelah harfu jar, katanya menjadi majrur. Apa ada pilihan yang cocok selain Al-Qarni? Tidak ada. Itu yang saya maksud. Saya malah nggak negesin Alkor, ada kasalnya ini ya. Ya nggak apa-apa, karena kita kan belum cermat kita, nggak apa-apa. Ini karena itu kita katakan tadi, coba ini ya menjadi bagian dari warisan dari kegiatan pembelajaran kita tetap dimanapun juga empat cermat. Kita lanjutkan berikutnya ya, kita lanjutkan berikutnya. Eh, ada wa, ada si wa lagi nih, gitu kan. Kemarin kita Ya, udah banyak bicara tuh kemarin tentang wa. Tuh. Apa kemarin ilmunya begitu dapat wa? Ikut. Ikut. Nah, berarti ada apa? Kalau ikut, kenapa ikut? ikut sebelumnya. Iya, kenapa ikut sebelumnya? Sebelumnya Karena dia menyambungkan, Pak. Karena memiliki, Sambungan arti, sambungan ya, arti. karena memiliki ketersambungan. Mengapa ada Sambungan. ketersambungan? Karena memiliki kecocokan, karena memiliki kesamaan, gitu ya. Ya. ya Jadi dengan kata lain, ibu-ibu siapapun juga yang ikut kelas kita karena memiliki ketersambungan rasa dengan yang lain, karena memiliki kecocokan dengan yang lain, karena memiliki persamaan dengan yang lain. Sebaliknya, kenapa ada yang tidak ikut? Karena ada yang tidak cocok, ada yang tidak nyambung, ada yang tidak sama gitu. Sederhana aja misalnya, tidak cocok waktunya, nggak jadi ikut. Nah, mari kita lihat ya. Ini ya, tanfauna, coba tanfauna berapa kata? dua. Dua, Oke, bagus. Tuh. Berarti sebelumnya juga kira-kira cocoknya juga. Dua kata. Dengan yang Ya, dua. bagus. Tapi kalau sekedar itu Sambungan. saja, al-kornina juga bisa dua kata. Oke, bagus. Kita dipertimbangkan. Mari kita lanjut berikutnya. Tanfauna, kata yang pertama jenisnya apa? Mudori. Oke, bagus. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau al-korni jenis katanya apa? Isim. Nah, nggak cocok tuh. Nggak bisa tuh. Tuh. Ih, Bapak teh sampai sejauh itu mikirnya pinter Enggak, banget. deket banget, Bu. Cuma empat itu. Lima jari juga enggak habis. Deket banget itu. Saya tuh nggak mau ngejawab, nggak berpikir sampai sejauh itu, Iya, Pak Bu. maka ini diajak nih. Ya, jangan hanya mainnya aja yang jauh. Jangan hanya naik gunungnya aja yang jauh nih. Jangan hanya jalan-jalannya aja yang jauh. Mikirnya juga. Lu teh Yang nyindirnya mantap. jauh. hmm, Ini bukan Yang nyindir gunung. ini mah nasehatin ini. Jangan merasa tersindir nih. Biar pas. Oh iya, saya kan biasa tuh. Tuh, saya kan biasa. Jauh-jauh hari sudah berencana. Ah, begitu juga. Jauh-jauh sudah saya pikirkan. Gitu. Maka, coba kita lihat ya. Seumpama kita sampai pada pemahaman itu, tanfa'u ini adalah mudori, maka ada dua kemungkinannya. Antara tansuru dan Talim. Taduru. tadurru. Tapi Taduru. tansuru itu nggak jelas itu kan, nggak pakai gitu. Nah, Hmm, itu dari Iya. segi itu. Kita lanjut berikutnya. Ini kabir apa artinya kabir? besar. Besar.
Ya, iya. Besar. Kalau lihat dari jenis katanya apa? Kabirun isim dong karena dia Ya, domakan. isim. Isim yang mana kira-kira? Isim Hmm, yang besar, isim yang besar. Iko isim yang besar. Isim itu ada I, ada S, ada M. Oh, Isim mau. I itu adalah Idova. bukan. I itu adalah nama benda atau kata Nama benda, benda. S-nya adalah sifat, Sifat. M-nya adalah sifat, masdar. Sifat. masdar. Oke, bagus. Apa yang Ibu ketahui tentang sifat? Boleh bohong? Sifat. Boleh. Ada Nggak sifat boleh, bohong. masa boleh Nggak bohong? boleh. Nggak boleh, Maksudnya Bu. gimana sih? Maksudnya ada sifat bohong kan? Maksudnya gitu. Bukan pertanyaan saya ada sifat atau tidak. Saya bilangnya boleh sifat Oh, bohong. tidak boleh. Nah, tidak Enggak. boleh. Saya pikir Ada ada sifat bohong. ada sifat Ada bohong Bu. gitu karena Ya. itu pertanyaannya bukan ada tidak ada, tapi bahkan banyak itu konon Hmm. katanya Presiden RI yang ketujuh juga banyak bohongnya. Iya, makanya saya bilang ada kan? Ada, tapi pertanyaan saya kan boleh tidak. Boleh. Tidak Boleh boleh. saja Nah, ada. gitu. Berarti harus jujur ya sifat itu. Iya. Iya. Artinya apa? Tuh, kalau jujur itu artinya akan lihat yang tuh. Ketika sifatnya mudzakkar, maka sebelumnya juga. Mudzakkar. 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 Nah, begitu. Ketika sifatnya isim, maka sebelumnya juga. Tim. Isim. Isim. Nah, begitu. Ketika sifatnya maka sebelumnya juga. Pun. Pun. Un. Nah, kalau begitu, ini ada dua kemungkinannya tadi. Apa itu antara atharun dan hurubun? Oh ya. Mm-mm. Hubun. Tapi kita lihat berikutnya. Hurubun itu mudzakkar apa muannats? Mu'anas. Mu'annas, jadi nggak cocok. Hurubun kabirun. Dia lebih cocok. Tuh, Kasirotun. hurubun Kasirotun. kathiratun. Sama-sama Muanas. Tuh, begitu dia. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Arobna, apa itu maknanya arobna? Mengetahui Iya. Mengetahui. Siapa yang mengetahui? kami. Apa yang kami ketahui? Tentang Itu Al-Quran. tadi pengetahuan Oke, alam alimnya. berarti dugaan kuat kita pengetahuankah, ajarankah, Ajaran kah? pendidikankah, itu sebagai apa dalam posisi kalimat? Sebagai objek. Objek. Kalau dia sebagai objek, maka bunyi akhirnya adalah. A. Nah, kalau begitu hanya satu memang yang cocok di sini tuh. Iya. Iya, 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 paham. Alhamdulillah saya pas. Tuh, segampang itu Segampang itu. sebenarnya. Galaunya di 2 sama di 3 aja Pak Guru, bukan Tuh. galau sama Ya, 1. bagus ya. Itu artinya itu galonnya lebih sedikit, belum sampai segalon ya. Itu artinya gampang ya. Nah, gampang untuk diatasi. Saya pamit ya Pak Guru. Ya, Ya, baik silakan nih ibu-ibu olahraga sekalian, ya. mari kita antarkan Bu Dian ke tempat olahraganya Olahraga. untuk bisa sehat jasmani dan rohani, bergembira bersama Amin. dengan orang-orang yang terkasih dan tersayang. Yuk, kita Terima kasih syukuri ya. bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih Pak Guru, ibu-ibu sekalian, Bu Kasih, Bapak. Fitri, Bu Yuni, Bu Dewi, Bu Lucy, Bu ilmunya Kedianti, makasih Bu ya Pak Sri. Guru ya. Terima Keren. kasih. Makasih banyak, Pak. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.